Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar kalian? Pasti baik-baik kan? Nah, adik-adik harus tetap semangat ya, walaupun ibadah kita dilakukan di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin beribadah, tapi sebelum itu kita lakukan satu teduh sejenak. Ayo sikap satu dunia. Ayo, mari satu dunia kita mulai. Satu dunia selesai. Nah, adik-adik dipersilakan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami bekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik boleh dipersilakan kembali ke tempat duduk, dan kita akan membuka Kidung Ceria kita yang terambil dari Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak, bait yang pertama. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Sikap doanya, lipat tangannya, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan kiranya berkati ibadah kami supaya bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar Tuhan. Tuhan berikan adik-adik klien kami kesehatan selalu, supaya adik-adik klien kami bisa selalu sehat dan terhindar dari
segala macam penyakit Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak lain kami, selalu berikan mereka kesehatan supaya mereka bisa selalu sehat Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama-Mu karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita kembali muka Kidung Ceria kita yang terambil dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Bait pertama, bait yang kedua, dan bait yang keempat. Dengar panggilan Tuhan. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Nah, sekarang kita akan membaca Mazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 119 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 119 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ketiga. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, sekarang kita kembali membuka Kidung Ceria kita yang terambil dari Kidung Ceria 223. Tuhan, Kamu memanggil aku, bait yang pertama. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita buka dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 26. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita biarkan Alkitabnya tetap terbuka dan kita satu dalam doa sebelum memulai firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih boleh beribadah. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati Tuhan, agar sekiranya kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan dan kami boleh melakukannya Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati, agar sekiranya kami boleh mengerti firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang sudah kita buka tadi dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 26. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Berbagilah dengan teman. Di pagi yang cerah, kancil, kura-kura, dan rusa sedang berada di tepi sungai dan mereka sedang berdiskusi. Wah, hari ini sangat cerah sekali ya kawan-kawan. Iya, sangat cerah. Enak buat santai. Kura-kura, kerbau kemana ya? Iya, biasanya dia sudah ada di sini duluan. Cerahnya pagi ini. Aku mau ke tepi sungai, menemui teman-teman. Saat kancil, merak, kura-kura, dan rusa sedang di pinggir sungai, lalu dihampiri Pagi, oleh teman-teman. kerbau. Sedang apa kalian? Maaf ya, aku baru bisa datang. Pagi juga kerbau. Kemana saja kamu kerbau? Biasanya pagi-pagi sudah ada di sini. Lagi siap-siap, nanti sore aku mau mengadakan pesta makan-makan di dekat danau. Wah, asik nih. Kami semua boleh ikutan. Aku juga ikutan. Pasti makanannya enak-enak. Silakan teman-teman, ikutan semua ya. Nanti ada makanan yang enak-enak. Nanti sore kita sama-sama ke danau ya. Aku tunggu kedatangannya ya teman-teman. Nanti sore kita ke danau yuk teman-teman. Iya, nanti kita ketemu di sini ya. Baiklah teman-teman. Tumben deh kerbau mengadakan pesta. Nanti aku juga akan mengadakan pesta makan-makan. Aku nggak mau kalah sama kerbau. Merak terbang untuk melihat danau tempat pesta. Itu tempat pestanya. Sore aku kesini. Teman-teman sudah kumpul semua ya? Tinggal menunggu kura-kura saja. Lama sekali kura-kura. Kita sudah menunggu 1 jam. Ketika dia mereka belum datang ribut juga. mencari kura-kura, muncullah ia dari samping. Hai teman-teman. Kenapa kamu lama sekali kura-kura? Iya, kenapa lama sekali? Kalian tahu sendiri, aku jalannya pelan-pelan. Ya sudah, ayo kita berangkat. Iya, harus sudah mulai sore. Teman-teman, ayo kita bergegas ke tempat pesta. Ayo, lebih cepat lagi jalannya. Kerbau sudah menunggu kita. Sabar Merak, yang penting kita sampai dengan selamat. Karena kura-kura jalannya sangat pelan, ia tertinggal oleh teman-temannya. Kura-kura di mana ya teman-teman? Oh iya, kemana dia? Dia lambat sekali. Ya sudah, aku lihat ke belakang dulu. Capeknya. Teman-teman mana ya? Perasaan tadi di depanku deh. Kura-kura mulai kelelahan mengikuti teman-temannya yang cepat. Merak, ini aku. Itu kura-kura. Hei kura-kura, kemana saja kau? Lambat sekali. Maaf Merak, aku Ya kecapean. sudah cepat, teman-teman sudah menunggu.
Maaf teman-teman, aku kecapean mengikuti kalian. Tidak apa-apa kura-kura. Kita istirahat saja dulu. Ayo kita berangkat lagi, sudah mau sore ini. Iya, benar sekali Merak. Teman-teman duluan juga tidak apa-apa. Beneran nih. Nanti kamu sendirian bagaimana? Tidak apa-apa, kalian duluan saja. Nanti aku menyusul. Lalu Kancil dan teman-temannya meninggalkan kura-kura di hutan sendirian. Wih, makanan enak nih. Aku mau yang ini dan yang itu. Makannya pelan-pelan, Merak. Saat Ayo, para teman-teman, hewan sudah selesai makan yang berpesta, banyak ya. datanglah kura-kura. Teman-teman, aku datang. Ayo sini kura-kura. Makanan sudah habis, bagaimana nih? Ya, habis. Maaf aku telat sih. Karena sudah habis makanannya, ayo kita pulang. Ayo kita pulang bareng-bareng. Wah, aku lelah. Aku selalu ditinggalkan teman-teman. Kura-kura, kami minta maaf ya. Iya teman-teman, aku maafkan. Kura-kura kau jangan pulang duluan ya. Kenapa kerbau? Aku sisakan buah-buahan kesukaanmu. Wah, terima kasih kerbau dan teman-teman. Enak sekali ya. Iya enak. Kapan-kapan kita makan lagi ya, kerbau. Baiklah teman-teman. Enak ya kalau kita makan bersama-sama. Nah, adik-adik sudah nonton ya tadi videonya. Nah, adik-adik hari ini kita akan belajar tentang serakah. Serakah, kata lainnya juga adalah tamak atau rakus. Biasanya adik-adik orang yang serakah itu punya 4 ciri-ciri. Yang pertama, dia itu tidak sabar. Yang kedua, dia tidak mau berbagi. Yang ketiga, dia tidak memikirkan orang lain. Dan yang keempat, dia tidak pernah merasa cukup. Orang yang serakah itu biasanya dia akan mau memiliki semuanya, mau mendapatkan semuanya untuk dirinya sendiri, walaupun sebenarnya dia sudah berkecukupan. Dia juga tidak mengingat orang lain, dia tidak mau berbagi, walaupun orang lain itu sebenarnya lebih membutuhkan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari video tadi, ada 5 tokoh ya. Yang pertama ada kerbau, lalu ada rusa, ada kancil, ada kura-kura, dan juga ada burung merak. Dari 5 tokoh ini adik-adik, kita bisa lihat kalau yang memiliki sifat serakah itu adalah burung merak. Ketika kerbau menginformasikan kalau dia mau buat pesta untuk makan-makan, si merak ini langsung tidak sabar. Dia mau buru-buru datang ke pesta karena dia mau makan-makan. Nah, ketika kura-kura datangnya terlambat, dia langsung marah. Kenapa kura-kura jalannya pelan sekali? Dia marah, lalu akhirnya dia tidak sabar untuk makan. Akhirnya memutuskan untuk pergi duluan meninggalkan kura-kura. Nah, setelah mereka sampai duluan, mereka langsung makan, khususnya merak. Dia tidak ingat kalau dia punya teman yang masih berjalan di belakang. Akhirnya ketika kura-kura datang, makanannya sudah hampir habis. Tentu kura-kura sedih ya adik-adik, karena walaupun kura-kura datang terlambat, dia juga pasti ingin dapat makanan. Karena dia juga lapar, dia juga belum makan seharian itu. Tapi makanannya sudah habis. Untungnya adik-adik, ternyata yang membuat pesta yaitu si kerbau, dia mengingat kalau dia punya teman yang jalannya pelan, yaitu kura-kura. Jadi dari awal, dia sudah langsung memisahkan makanan untuk kura-kura, sehingga akhirnya semuanya dapat makanan. Nah adik-adik, itu adalah contoh tadi dari video sifat yang serakah. Nah adik-adik, kalau kita kembali ke Alkitab, tadi kita membaca cerita mengenai jemaat di Korintus. Jadi adik-adik, di sini diceritakan kalau jemaat di Korintus itu sedang melakukan perjamuan malam atau yang biasa kita dengar dengan nama perjamuan kudus. Nah adik-adik, jadi jemaat di Korintus itu mereka itu terbagi menjadi beberapa kelas sosial. Di sana ada kesenjangan. Ada orang yang sangat kaya raya, tapi ada juga yang sangat miskin. Nah adik-adik, ketika perjamuan kudus ini, semua orang itu baik kaya maupun miskin, mereka itu akan duduk bersama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Jadi di sana tidak dilihat apakah dia itu orang kaya atau orang miskin. Tetapi adik-adik, yang terjadi adalah ketika melakukan perjamuan kudus, orang-orang kaya ini menghabiskan makanan-makanan yang ada di dalam perjamuan kudus. Karena di sana orang kaya itu sudah terbiasa untuk makan secara berlimpah. Mereka makan dengan sangat banyak, walaupun sudah kenyang mereka akan terus makan sampai makanannya habis. Bahkan mereka juga akan minum-minum sampai mabuk.
Nah, di sini Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus yang memiliki sifat yang serakah. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa semua yang kita miliki itu, semua yang kita dapatkan, baik itu makanan, baik itu minuman, atau apapun yang kita dapatkan, itu adalah tanda kasih Tuhan kepada kita. Sehingga seharusnya kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh tamak. Karena sebenarnya apa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah apa yang juga harus kita bagikan kepada orang lain. Kita harus peduli, kita harus ingat kepada teman-teman, kepada saudara kita, khususnya kepada mereka yang paling membutuhkan. Nah, adik-adik, saat ini kondisinya mungkin sedang cukup sulit, di mana orang-orang mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin ada teman-teman kita yang hidupnya menjadi sedikit lebih kesulitan dibandingkan sebelumnya. Begitu juga mungkin tetangga kita yang setiap hari kita bertemu. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu ingat untuk berbagi, untuk juga terus memikirkan orang lain, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Adik-adik bisa mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya, adik-adik melihat ada teman adik-adik yang kekurangan makanan, dan adik-adik punya banyak makanan, adik-adik bisa membagi sebagian makanan adik-adik untuk teman adik-adik tersebut. Atau misalnya adik-adik melihat ada tetangga adik-adik yang kesulitan, adik-adik juga bisa membantu mereka melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya yang paling utama bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Juga biasanya yang suka terjadi adik-adik kalau di rumah biasanya suka rebutan sama kakak atau sama adik untuk misalnya makanan atau mainan. Nah, kita juga harus ingat adik-adik, kita tidak boleh serakah. Jadi saat kita main atau saat kita makan, kita harus ingat juga kepada kakak atau adik kita supaya kita selalu bisa berbagi. Jadi tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Tuhan selalu menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk selalu peduli satu sama lain, untuk memikirkan teman-teman kita, memikirkan orang lain, dan juga untuk selalu hidup dengan damai. Tuhan tidak ingin kita hidup dengan serakah, Tuhan tidak ingin kita hanya menggunakan apa yang kita miliki hanya untuk diri kita sendiri. Kak Intan yakin kalau adik-adik semua di sini pasti adalah anak-anak yang baik, dan adik-adik pasti bisa untuk menerapkan sifat hidup yang tidak serakah. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga adik-adik mengerti firman yang sudah disampaikan dan jangan serakah. Selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita kembali membuka Kidung Ceria kita yang terambil dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Dimanapun ku
surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami masih bisa beribadah secara virtual. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang tidak serakah. Berkati kami Tuhan agar kami selalu menjadi anak-anak yang peduli kepada orang lain, mau selalu berbagi dan tidak serakah. Berkati kami ya Tuhan agar kami bisa selalu memikirkan orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, papa mama, kakak adik, opa oma kami, dan juga teman-teman serta orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk papa mama kami. Tuhan berkati agar papa mama kami selalu sehat, Kau berikan rezeki, dan boleh menjaga kami selalu. Berkati juga kakak dan adik kami, serta opa dan oma kami, agar selalu Kau lindungi dalam setiap aktivitasnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari presiden hingga seluruh rakyatnya. Saat ini kami semua sedang menjalani masa karantina. Tuhan yang berkati agar sekiranya kami semua boleh melewati masa ini dengan baik. Tuhan berkati para pemimpin agar dapat membuat keputusan yang baik dan juga seluruh rakyat agar boleh disiplin mengikuti aturan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami. Saat ini hampir semua dari kami menjalani masa sekolah dari rumah. Tuhan berkati agar kami tetap rajin belajar, dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan boleh mendapatkan hasil yang baik juga. Berkati seluruh guru-guru kami yang tetap rajin mengajarkan kami walaupun saat ini terpisah karena kondisi. Berkati juga seluruh teman-teman kami, ya Tuhan, agar mereka selalu sehat dan dalam lindungan-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Betania. Tuhan yang berkati mulai dari pendeta, presbiter, hingga seluruh jemaatnya. Berkati kami Tuhan agar tetap dapat hidup dengan sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Berkati Tuhan seluruh presiden dan petugas yang tetap setia menyiarkan ibadah sehingga seluruh jemaat tetap dapat bersekutu dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kekalayan kami dimanapun mereka berada. Kau yang berkati Tuhan untuk seluruh kekalayan kami agar sekiranya mereka boleh selalu Engkau berikan kesehatan. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan kami yang membuat hati Tuhan sedih. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi dari hari lepas hari. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan ke nomor rekeningnya di bawah ini ya. Adik-adik bisa meminta bantuan orang tua adik-adik. Kita sekarang membuka Kidung Ceria kita kembali dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Yesus,
persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan persembahan, dan kiranya apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi gereja-Mu dan bagi pelayanan anak ini Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 247, Kita yang Kecil Tidak Terpencil, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Walau apapun kita tersenyum, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Untuk menutup ibadah impak kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan karunia-Mu di pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah impak kami dengan baik Tuhan. Tuhan berkati ibadah impak kami, dan kami boleh mengikuti ibadah impak kami dengan baik Tuhan. Tuhan berkati kehidupan aktivitas anak adik-adik layan kami Tuhan, serta berkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bisa selalu memberkati kami di sepanjang aktivitas kami hari lepas hari Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama-Mu, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday.